نعم. لكن المكان هذا تفكير أو صمم بمعايير جدا دقيقة وعظيمة الشمس ما تدخل نهائي. Kemudian tempat ini juga direnovasi dengan mereka, dipugar macam-macam sehingga matahari nggak bisa masuk sini. Ya, tuh nggak ada matahari yang masuk. أيضا هذا الشق على اليمين واليسار في رموز دينية لكل مجموعة من الناس إلى يجوا يتعبدون والتاني يتعبدون. Nah, terus juga di sisi kanan kiri sini ada prasasti, semacam prasasti gitu, relief seperti itu. Nah, itu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, tanda-tandanya. Kangen dengan oleh-oleh umroh dan haji? Mau beli di toko online tapi takut gak asli? Talib Store solusinya. Talib Store menjual oleh-oleh yang dikirim langsung dari Mekah, Madinah, dan Mesir. Talib Store asli dan terpercaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya sedang berada di tempat yang mengingatkan kita akan terus bersyukur di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat iman yang sangat agung. Di tempat ini merupakan tempat peribadatan dari kaum Tsamud. Ya, di mana ketika itu kaum Tsamud menyembah berhala. Ya, di antara tempat-tempatnya adalah di tempat ini. Kemudian dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila Thamud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih." Kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-A'raf tadi ayat 73, ya, wa ila Tsamud akhahum Salihah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh dari kaum Tsamud tersebut. Jadi lahir dari rahim orang-orang Tsamud. Ketika dilahirkan, Nabi Saleh ini terkenal dengan kecerdikannya, kepemimpinannya, kemudian kejujurannya, hingga diharapkan ya oleh orang-orang Tsamud agar Nabi Saleh ini akan menjadi pemimpin nanti untuk kaum Tsamud. Setelah Nabi Saleh, ya, setelah Saleh ini menjadi nabi, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, beliau mendakwahi kaum Tsamud. Di mana dalam surat Al-A'raf ayat 73, wa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, ya. Wahai kaum Tsamud, bertakwalah kepada Allah, menyembahlah Allah, sesungguhnya tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana nabi-nabi yang lain ketika diutus menjadi nabi, maka tugas yang pertama adalah mendakwahinya agar memasuki kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum Tsamud merupakan kaum setelah kaum Ad yang tinggal di salah satu tempat yang dinamakan dengan Madain Saleh atau Al-Hijr. Apabila kita melihat salah satu bangunan ini, Masya Allah, ya, kita lihat di sini gunung di Pahat dan sekarang masih ada, ya, dan ini mungkin sudah 3.500 tahun yang lalu, dan sekarang kita bisa menyaksikan bahwasanya bukti dalam Al-Quran itu betul, ya, di mana dalam surat Al-Fajr dikatakan bahwasanya wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad, di mana kaum Tsamud ini, ya, yang tinggal di lembah ini, lembah, mereka memotong-motong, membelah-belah gunung. Ya, selain mereka beribadah di sini, jamaah sekalian, mereka juga berkumpul di sini untuk masalah politik, musyawarah dan lain sebagainya. لكن المكان هذا اختير أو صمم بمعايير جدا دقيقة وعظيمة، الشمس ما تدخل النهائي. Kemudian tempat ini juga direnovasi dengan mereka, dipugar macam-macam sehingga matahari nggak bisa masuk sini, ya, tuh nggak ada matahari yang masuk. أيضا هذا الشق على اليمين واليسار في رموز دينية لكل مجموعة من الناس إلى يجوا يتعبدون والتانيين يتعبدون. Nah, terus juga di sisi kanan kiri sini ada prasasti, semacam prasasti gitu, relief seperti itu. Nah, itu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, tanda-tandanya. Kaum muslimin yang mati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Saleh diutus menjadi nabi, hanya sedikit yang beriman. Mereka bertanya kepada Nabi Saleh, ya, wahai Saleh, apabila memang kamu adalah seorang nabi, maka kamu harus membuktikan, ya, membuktikan suatu mukjizat. Maka Nabi Saleh bertanya, apa yang kamu pinta dariku? Ketika itu kaum Tsamud mengatakan, keluarkanlah unta betina dari salah satu batu. Maka Nabi Saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu keluarlah sebuah unta dari batu dengan keadaan hamil. Kemudian, ya, sebelumnya juga mereka berjanji apabila Nabi Saleh membuktikan apa yang dipinta oleh kaum Tsamud tersebut, mereka akan beriman. Namun sesuai dengan ayat Allah, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ya, orang-orang kafir itu, orang-orang musyrikin itu, mau mereka diperingati atau tidak diperingati, mereka sulit untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menantang Nabi Saleh ternyata hanya sedikit yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala, inilah bukti dari kekuatan orang-orang atau kaum Tsamud. Mereka membangun rumah dari batu, ya. Mereka pahat batu-batu sehingga menjadi rumah tempat tinggal. Kita bisa lihat, ya, zaman dahulu belum ada namanya, ya, alat-alat berat. Kita lihat, insyaallah. Kita lihat pahatan-pahatan ini kayaknya dipahat pakai batu atau besi kayaknya. Zaman dahulu belum ada cat, ya. Jadi mereka pakai motif-motif garis-garis seperti ini. Nih. Kalau kita ke Petra itu udah lebih modern. Mereka udah arsiteknya udah tiangnya bulat, ya. Kalau ini masih kotak-kotak. Namun ingat, ya, kekuatan mereka, keahlian mereka
menjadikan mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaatnya. Maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Berbicara tentang unta Nabi Saleh yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan unta yang istimewa. Di mana dalam ayat tersebut, hadhihi naqatullahi lakum ayah, inilah unta Allah yang diutus ya, untuk mengingatkan kaum Tsamud. Akan tetapi mereka mengingkari kenabian Nabi Saleh. Unta ini, Masya Allah, membawa berkah kaum Tsamud, di mana unta tersebut bisa menghidupkan ya, susunya itu bisa mencukupi seluruh kaum Tsamud. Namun ada peraturan yang di mana Nabi Saleh mengatakan kepada kaum Tsamud, ya, biarkanlah unta ini berjalan kemanapun, ya, kalian boleh minum susunya, akan tetapi ketika ia minum, janganlah kalian minum di kala waktu unta tersebut minum. Akan tetapi ya, mereka kaum Tsamud mengingkari apa yang diperintahkan oleh Nabi Saleh. Qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami, jika benar engkau salah seorang Rasul. Kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala. Tahun-tahun berlalu ya, kaum Tsamud merasa bosan. Mereka benci dengan Nabi Saleh. Hingga suatu hari mereka berencana untuk membunuh unta Nabi Saleh. Di mana awalnya mereka ketakutan ya, tidak ada yang berani untuk membunuh unta tersebut. Kemudian salah satu ibu yang mempunyai anak-anak yang cantik membuat sayembara barang siapa ya di antara laki-laki yang ingin menikahi atau memiliki anaknya yang cantik-cantik tersebut, mereka harus membawa kepala unta. Artinya apa? Artinya harus membunuh unta tersebut. Dengan kekufuran mereka, akhirnya mereka ya yang berjumlah 9 orang itu berencana untuk membunuh unta tersebut. Singkat cerita, akhirnya ketika unta itu sedang berada di sebuah kebun ya, mereka membunuh unta tersebut. Setelah mereka membunuh unta tersebut, akhirnya kaum Tsamud 9 orang ingin membunuh Nabi Saleh ya. Hingga suatu ketika itu Nabi Saleh di malam hari ya, mereka beraninya hanya di malam hari ya, tidak berani secara terang-terangan ya. Ketika itu Nabi Saleh ya di malam hari itu akan dibunuh oleh 9 orang tersebut. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah menolong orang yang menolong agama Allah ya. Akhirnya ya dijatuhkan batu yang sangat besar yang menimpa 9 orang tersebut. Akhirnya 9 orang tersebut kena azab ya, mati. Lalu setelah mati tersebut, makanya Nabi Saleh mengatakan kepada kaum Tsamud, wahai kaum Tsamud, marilah beriman ya, dan hendaklah meninggalkan tempat ini ya, tempat kaum Tsamud ini, dan diberikan waktu selama 3 hari. Akhirnya setelah Nabi Saleh dengan orang-orang yang beriman keluar dari tempat ini yang menantang Nabi Saleh, yang menantang Allah Subhanahu wa taala, mulai ada kejadian-kejadian yang sangat mengejutkan, di mana diriwayatkan bahwasanya hari pertama di antara mereka muka-mukanya atau tubuh mereka menguning. Kemudian diriwayatkan juga di hari keduanya ya, wajah-wajah mereka mulai memerah, dan di hari ketiga ya, wajah-wajah mereka menghitam gosong. Nah, dan di hari keempat lah, di mana di waktu subuh, nah, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berteriak ya, sehingga teriakannya tersebut membuat seluruh kaum Tsamud yang kafir, yang musyrik,
yang membengkang Nabi Saleh mati secara mengenaskan. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Kemudian dia Saleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat." Subhanallah, ya inilah sebuah kisah yang patut kita terus tadaburi. Ya. Alhamdulillah kita sampai di sini, dan di mana Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita apabila kita mengunjungi salah satu tempat yang dulunya pernah terjadi suatu azab, kita harus menangis, kita jadi bertambah bersyukur, ya, bahwasanya nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Ya. Mudah-mudahan kita terus istiqomah dengan iman yang kita miliki, terus bertambah iman kita setelah mendengarkan kisah dari kaum Tsamud dan Nabi Saleh. Mudah-mudahan ya teman-teman kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan kaum muslimin diberikan keistiqomahan dalam iman dan Islamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangen dengan oleh-oleh umroh dan haji? Mau beli di toko online tapi takut gak asli? Talib Store solusinya. Talib Store menjual oleh-oleh yang dikirim langsung dari Mekah, Madinah, dan Mesir. Talib Store asli dan terpercaya.